Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Sudah siap belum untuk belajar hari ini? Luar biasa sekali semangatnya. Hari ini kita akan belajar sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya, apa sih sistem ekskresi? Sistem ekskresi merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme ini bersifat beracun jika tidak dikeluarkan secara terus-menerus akan dapat merusak berbagai organ tubuh manusia. Dalam sistem ekskresi, organ-organ ekskresi ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Di mana ginjal akan mengekskresikan urin, kulit mengekskresikan keringat, paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida, dan hati akan mengeluarkan bilirubin yang merupakan bahan sisa dari pemecahan sel darah merah yang sudah tua. Yuk kita kenali organ-organ sistem ekskresi dan fungsinya. Yang pertama, ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Di dalam ginjal terjadi proses pembentukan urin yang mana melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi terjadi di dalam glomerulus. Di sini terbentuk urin primer yang mengandung urea, glukosa, air, dan ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorin. Pada proses ini, darah dan protein tetap tertinggal di dalam glomerulus. Selanjutnya, tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, air, asam amino, dan ion-ion organik. Tahap reabsorpsi ini terjadi di dalam tubulus proksimal. Selanjutnya, tahap augmentasi yang terjadi di dalam tubulus distal dan di saluran pengumpul. Pada bagian ini masih ada penyerapan ion natrium, klor, dan urea. Cairan yang dihasilkan sudah berupa urin yang sesungguhnya yang kemudian disalurkan ke rongga ginjal. Urin yang terbentuk dan terkumpul akan dibuang melalui ureter. Kemudian urin akan masuk ke dalam kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Kemudian urin dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya, organ ekskresi kulit. Kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik seperti gesekan, penyinaran, dan berbagai jenis kuman. Kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Kulit terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang terdiri atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan epidermis masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati yang sering mengelupas, dan lapisan stratum granulosusum yang mengandung pigmen melanin. Selanjutnya, lapisan dermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, syaraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Selanjutnya, organ ekskresi paru-paru. Pertukaran gas terjadi di dalam alveolus paru-paru. Oksigen di udara akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kumpulan kapiler yang mengelilingi alveolus. Karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke sel-sel jaringan. Dalam jaringan, darah mengikat CO2 untuk dikeluarkan bersama H2O yang akan dikeluarkan dalam bentuk uap air. Selanjutnya, organ ekskresi hati. Hati berperan dalam merombak sel darah merah yang sudah tua dan rusak. Perombakan dilakukan oleh sel makrofag yang terdapat dalam hati. Hemoglobin dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin.
Besi diambil dan disimpan dalam hati untuk dikembalikan ke sumsum tulang. Globin digunakan untuk metabolisme protein yang nantinya digunakan untuk pembentukan hemoglobin baru. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna empedu hijau kebiruan yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Zat warna empedu dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi sterkobilin berwarna kuning coklat yang berperan dalam memberi warna feses. Hati juga berperan dalam menguraikan asam amino. Dan dari penguraiannya akan menghasilkan zat sisa urea yang bersifat racun bagi tubuh. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Sekian materi pada hari ini mengenai organ-organ sistem ekskresi beserta fungsinya. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.